Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mitigasi bencana alam yang umum terjadi di Aceh, yaitu tanah longsor. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Hasatia Surya Sabita dan rekan saya Veronica Yola Aditya, Berlian di Banu Rizky, Nurjihan Magenta Purnomo, dan Salma Arif Hasani. Selanjutnya, mari kita mulai dengan memahami apa itu tanah longsor dan bagaimana dampak dari fenomena ini di Provinsi Aceh. Indonesia sendiri mengalami bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Bencana hidrometeorologi sendiri merupakan fenomena yang terjadi akibat adanya perubahan cuaca yang sangat ekstrim seperti hujan yang sangat lebat dan perubahan iklim. BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu mencatat bahwa banjir dan tanah longsor adalah fenomena yang sangat sering terjadi di Indonesia, sehingga mitigasi bencana perlu dilakukan melalui pemetaan daerah rawan menggunakan Sistem Informasi Geografis atau SIG untuk mendukung perencanaan wilayah. Nah, Provinsi Aceh sendiri memiliki potensi terjadinya tanah longsor karena curah hujan yang tinggi dan topografi yang beragam. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas manusia yang mengubah lahan juga meningkatkan resiko terjadinya tanah longsor. Pada kesempatan kali ini, kami mengidentifikasikan daerah rawan longsor menggunakan sistem informasi geografis dengan mempertimbangkan 4 aspek, yaitu monitoring, mapping, precursor, dan prediction. Kemudian, berikut merupakan data pendukung yang kami gunakan. Nah, berdasarkan pada grafik dalam gambar kejadian tanah longsor di Aceh pada rentang waktu Januari hingga Maret 2024 terjadi sebanyak 1 kali dan yang terdampak ada 3 kakak dan 3 rumah rusak berat serta kerugian mencapai 300 juta rupiah. Nah, untuk rentang waktu 2021 sampai 2023 tercatat terdapat 104 kasus tanah longsor di Provinsi Aceh. Salah satunya terjadi pada tahun 2022. Beberapa kejadian tanah longsor itu tercatat, terutama di Gayo Lues dan Benar Meriah. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab bencana dan sebaran kejadian tanah longsor di Aceh. Nah, terdapat beberapa penyebab terjadinya tanah longsor. Yang pertama, yaitu kemiringan lereng. Lereng merupakan kenampakan bumi yang biasanya berbentuk cembung di bagian atas dan cekung di bagian bawahnya. Semakin curam kemiringan lereng, maka akan semakin besar pula potensi longsor pada suatu wilayah yang terjadi dan juga sebaliknya. Yang kedua, curah hujan. Ketika intensitas curah hujan tinggi dalam waktu yang lama, akan menyebabkan air hujan yang turun dan meresap ke dalam tanah dan merusak struktur batuan yang kompak dan kedap air. Lama-kelamaan, batu tersebut akan pecah dan materi pecahan batuan akan terbawa oleh aliran air sehingga longsor akan terjadi. Yang ketiga, yaitu faktor tekstur tanah. Air akan mengalir secara vertikal ketika tekstur tanah berupa butiran halus, karena tanah akan saling mengikat satu sama lain, sehingga meningkatkan potensi longsor. Sedangkan pada tanah bertekstur kasar, air tidak akan mengalir secara vertikal karena butiran tanah tidak menyatu satu sama lain, sehingga dapat masuk melalui celah butiran tanah. Yang keempat, ada kerapatan sungai. Kerapatan sungai ini merupakan indeks yang menunjukkan jumlah anak sungai dalam suatu wilayah aliran, yang dipengaruhi oleh kapasitas infiltrasi dan ketahanan terhadap erosi. Batuan dengan pori-pori kecil cenderung memiliki kerapatan sungai rendah karena kemampuan menahan infiltrasi air, sehingga air yang turun dan tertahan batuan pori kecil akan meningkatkan potensi erosi. Kerapatan sungai ini dapat dihitung dengan membagi total panjang sungai dalam suatu cekungan dengan luas cekungan tersebut. Yang kelima, ada penggunaan tanah. Penggunaan tanah ini bergantung juga dengan kegiatan manusia. Pemanfaatan lahan akan menjadi faktor pengontrol gerakan tanah dan meningkatkan resiko gerakan tanah karena pemanfaatan lahan akan berpengaruh pada tutupan lahan yang ada. Dan penutup lahan ini seperti rumput tebal atau rimba justru dapat menghilangkan pengaruh hujan dan topografi longsor. Nah, ini adalah peta persebaran kejadian tanah longsor di Aceh pada tahun 2021 sampai 2023. Dapat dilihat pada peta tersebut, daerah kabupaten yang dengan jumlah kejadian tanah longsor terbanyak pada 3 tahun terakhir berada pada daerah Banda Aceh, diikuti Aceh Tengah, dan juga Gayo Lues dan Bener Meriah. Terdapat juga beberapa kabupaten yang tidak mengalami tanah longsor sama sekali dalam 3 tahun terakhir ini.
Kemudian untuk melakukan kajian suatu bencana di lokasi tertentu, terdapat 4 aspek yang perlu dikaji, yaitu aspek monitoring, aspek mapping, aspek precursor, kemudian ada aspek prediction. Yang pertama, aspek monitoring. Parameter untuk melakukan monitoring daerah rawan longsor dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu curah hujan, kemiringan lereng, struktur geologi, penggunaan lahan, jenis batuan, dan infrastruktur. Data yang dibutuhkan untuk melakukan peta rawan longsor ini adalah citra satelit Landsat 8 digunakan untuk mendapatkan peta yang digunakan untuk analisis kondisi morfologi, geologi, longsoran, dan penggunaan lahan. Kemudian ada data depth yang digunakan untuk mendapatkan nilai kemiringan lereng atau slope dari nilai pixel depth. Kemudian ada data curah hujan yang digunakan untuk menganalisis perubahan massa batuan karena hujan. Yang pertama, citra satelit. Penentuan daerah rawan longsor dapat dipantau melalui citra Landsat 8 yang dapat diperoleh melalui website 8 atau USGS. Beberapa kegunaan citra Landsat diantaranya yaitu untuk membantu memperkirakan tingkat kerawanan terhadap longsoran, menunjang penentuan daerah rawan longsor karena citra satelit Landsat 8 menampilkan yang dinamakan rupa bumi. Kemudian dapat digunakan untuk melihat pengontrol gerakan tanah, kondisi morfologi, kondisi geologi, dan penggunaan tanah. Kemudian yang kedua, data curah hujan. Data curah hujan dapat didapatkan melalui citra radar yang kita bisa mendapatkannya melalui website ESDM. Citra radar cuaca menggambarkan potensi intensitas curah hujan yang dideteksi oleh radar cuaca. Pengukuran intensitas curah hujan atau presipitasi oleh radar cuaca berdasarkan seberapa besar pancaran energi radar yang dipantulkan kembali oleh butiran-butiran air di dalam awan dan digambarkan dengan produk reflectivity. Kemudian yang ketiga adalah data DEM. Data DEM didapatkan melalui Aster GDEM yang digunakan untuk mendapatkan slope dari nilai pixel pada DEM. Aster GDEM adalah model elevasi digital global yang menyediakan data mengenai wilayah daratan di bumi. Aster GDEM merupakan produk dari Terra Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer. Kemudian terdapat faktor pengontrol gerakan tanah. Faktor pengontrol terjadinya gerakan tanah menurut Karnawati tahun 2001 terdapat yang pertama yaitu kondisi lereng atau kemiringan lereng, yang kedua tanah atau batuan penyusun lereng, yang terdapat massa yang bergerak dan juga massa yang bergerak, bidang gelincir, dan juga massa tanah atau batuan yang tidak bergerak. Kemudian yang ketiga ada kondisi geologi, yang mencakup kondisi struktur geologi pada lereng, kemudian sejarah geologi. Yang keempat ada iklim atau curah hujan, yang kelima ada kondisi hidrologi pada lereng, yang keenam ada faktor lain atau penggunaan lahan pada lereng. Kemudian ada zona kerentanan. Berdasarkan citra Landsat, zona kerentanan dapat dibagi menjadi yang pertama zona aman, zona rendah, zona menengah, zona tinggi, kemudian zona sangat tinggi. Yang pertama, zona aman. Penampakan pada citra Landsat memperlihatkan tekstur yang halus, daerah rata, bentuk morfologi dataran, tidak pernah terjadi longsor kecuali di bagian tebing sungai. Kemudian zona rendah, penampakan pada citra Landsat memperlihatkan tekstur agak halus sampai sedang, bentuk morfologi bergelombang lemah, bentuk longsoran jarang kecuali ada bekas penggalian. Kemudian ada zona menengah. Penampakan pada citra Landsat memperlihatkan tekstur agak halus sampai sedang, bentuk morfologinya bergelombang hingga sedang, terlihat bentuk tapal kuda dan sleeping plane, tetapi tidak begitu jelas. Kemudian ada zona tinggi, di mana citra Landsat menampilkan tekstur sedang hingga kuat. Bentuk morfologinya bergelombang, sedang hingga kuat. Beberapa tempat memperlihatkan lembah dan sliding plane. Terdapat daerah basah sebagai indikator mata air. Kemudian ada zona sangat tinggi, di mana citra Landsat memperlihatkan tekstur sedang hingga kasar, bermorfologi bergelombang sedang hingga kuat, terjal, memiliki sliding plane dan torehan. Ada daerah basah sebagai indikator pemunculan mata air dan jejak longsoran lama atau baru.
Oke, dari data riwayat yang telah dipaparkan sebelumnya di awal, kemudian kita dapat memasuki aspek mapping. Jadi, hazard mapping ini adalah pembuatan representasi visual dari area yang beresiko. Jadi, peta ini itu membantu untuk mengidentifikasi daerah-daerah rentan dan memberikan masukan bagi perencanaan penggunaan lahan, tanggap darurat, dan inisiatif kesadaran masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada komponen penyusun peta dari resiko bencana. Yang pertama itu ada peta bahaya. Jadi peta bahaya adalah visualisasi dari situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik budaya, dan teknologi dari suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan. Jadi bahaya atau hazard merupakan salah satu komponen penyusun resiko bencana. Nah, selanjutnya itu ada peta kerentanan. Peta kerentanan merupakan visualisasi terhadap kondisi dari suatu komunitas yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Yang ketiga itu ada peta kapasitas. Peta kapasitas ini merupakan visualisasi yang menggambarkan kemampuan masyarakat untuk mengantisipasi dan memperkecil dampak suatu ancaman dan bahaya bencana di suatu wilayah. Selanjutnya itu kita memasuki untuk menyusun dari peta bahaya itu sendiri. Nah, data yang diperlukan itu ada batas administrasi Kabupaten Kota Provinsi Aceh, lalu peta potensi gerakan tanah, dan SRTM 30. Dari data gerakan tanah itu digolongkan menjadi 3 kelas zona ancaman dengan scoring berdasarkan peraturan dari Perka BNPB nomor 2 tahun 2012 dengan ketentuan zona ancaman gerakan tanah sangat rendah dan rendah itu termasuk dalam kelas rendah dengan skor 0,3, lalu gerakan tanah menengah memasuki kelas sedang dengan skor 0,6, lalu ada zona ancaman dengan gerakan tanah tinggi memasuki kelas tinggi dengan skor 1. Nah, setelah data bahaya longsor sudah jadi, proses selanjutnya melakukan pemotongan pembatasan daerah bahaya longsor berdasarkan kemiringan lereng kurang dari 15% atau di atas 8,5. Nah, asumsi tersebut diartikan bahwa daerah bahaya longsor kemungkinan besar hanya terjadi pada suatu wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 15%. Dengan kata lain, tidak akan terjadi pada wilayah yang datar atau di bawah lereng 15%. Nah, jadi berikut ini merupakan visualisasi dari peta bahaya. Dari persebaran bahaya longsor ini dapat dilakukan analisis terhadap aksi yang harus dilakukan atau yang lebih dikenal dengan mitigasi bencana ketika bencana ini terjadi sesuai dengan tingkatannya. Jadi ada tingkatan yang rendah yang divisualisasikan dengan warna hijau, lalu ada tingkatan sedang dengan visualisasi warna kuning, dan tingkatan tinggi dengan visualisasi warna merah. Selanjutnya itu menyusun peta kerentanan. Peta kerentanan ini itu terdiri dari batas administrasi kecamatan, peta penggunaan atau penutupan lahan, terus lalu ada peta jumlah rumah, fasilitas umum, fasilitas kritis, PDRB, serta jumlah penduduk, jumlah kelompok umur, jumlah cacat, dan jumlah penduduk miskin. Nah, selanjutnya untuk menyusun peta kerentanan ini terdapat beberapa parameter yang terdiri dari kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan fisik, dan juga kerentanan ekologi yang dapat dilihat pada diagram alir di PPT. Nah, selanjutnya dari peta kerentanan ini merupakan hasil dari penggabungan seluruh data kerentanan parameter fisik yang telah disebutkan sebelumnya. Setelah semua proses penyusunan parameter kerentanan selesai, maka digabungkan berdasarkan peraturan Perka BNPB nomor 2 tahun 2012 dengan ketentuan rumus yang tertera di layar. Jadi ini merupakan visualisasi dari peta kerentanan terhadap bencana longsor di Provinsi Aceh. Dari penggabungan komponen yang ada pada kerentanan ini dapat diamati bahwa semakin rentan suatu wilayah terhadap parameternya, maka akan menghasilkan value yang tinggi dan menduduki tingkat kerentanan yang paling tinggi. Selanjutnya itu yang terakhir ada peta kapasitas. Nah, di peta kapasitas ini membutuhkan data seperti batas administrasi dan indeks ketahanan per kabupaten di Provinsi Aceh. Nah, jadi peta kapasitas ini dilakukan scoring menjadi 3 kelas indeks berdasarkan komponen kedua yaitu terkait peringatan dini dan kajian risiko bencana dengan tingkat ketahanan 1 dan tingkat ketahanan 2 masuk kepada kelas indeks rendah dan tingkat ketahanan 3 masuk kepada kelas indeks sedang.
Berikut merupakan hasil visualisasi dari peta kapasitas. Nah, peta kapasitas di samping ini hasil dari penggabungan pada data administrasi kabupaten kota dan indeks ketahanan Provinsi Aceh. Selanjutnya itu dilakukan scoring. Jadi hasil ini memunculkan dua indeks kelas, yaitu terhadap kelas rendah yang diberi warna merah dan kelas sedang yang diberi warna hijau. Selanjutnya dari ketiga peta kerentanan kapasitas ini digabungkan menjadi satu yang disebutkan menjadi peta resiko. Jadi peta resiko merupakan hasil penggabungan dari seluruh peta yang sudah dibuat sebelumnya dengan menggunakan rumus yang tertera di layar. Jadi ini merupakan hasil visualisasi akhir dari peta resiko tanah longsor di Provinsi Aceh. Dari visualisasi di samping, nilai akumulasi atau value tertinggi itu bernilai 24.410 dan nilai akumulasi atau value terendah bernilai 14.050,21. Dapat diamati pula bahwa semakin beresiko suatu wilayah terhadap suatu parameternya, maka akan menghasilkan value yang tinggi dan menduduki ancaman yang paling tinggi. Baik, selanjutnya ada aspek precursor. Jadi, efek precursor dalam bencana longsor ini merujuk pada tanda-tanda awal atau gejala awal yang muncul sebelum terjadinya tanah longsor. Dari bencana longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, itu ada beberapa faktor yang sering jadi precursor atau gejala awal dari bencana tanah longsor. Yang pertama itu ada curah hujan yang tinggi. Hujan deras yang berlangsung lama itu dapat menyebabkan tanah menjadi jenuh dengan air dan meningkatkan risiko longsor. Kemudian yang kedua ada perubahan vegetasi, di mana penebangan hutan, konversi lahan, dan juga pengaruh sistem akar dari vegetasi itu sendiri dapat menyebabkan perubahan vegetasi dan mengurangi stabilitas tanah. Hal ini menyebabkan daerah tersebut menjadi rawan longsor. Yang ketiga ada getaran tanah. Dari aktivitas seismik atau getaran dari alat berat atau transportasi yang melaju dapat menjadi pemicu longsor. Getaran tanah ini dapat menyebabkan partikel tanah dan batuan bergerak mengurangi kohesi antar partikel dan akhirnya menyebabkan longsor. Kemudian aspek yang terakhir itu ada aspek prediction. Baik, di mana bencana longsor yang terjadi di Aceh itu melibatkan berbagai data dan teknologi untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya longsor di dalam rentan waktu tertentu. Berikut adalah aspek prediction kaitannya dengan bencana longsor yang terjadi di Aceh. Yang pertama ada pemantauan curah hujan. Curah hujan yang tinggi menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana longsor. Oleh karena itu, data curah hujan kaitannya dengan pemantauan intensitas dan juga durasi hujan dapat menjadi indikator awal dalam mengidentifikasi daerah yang berisiko tinggi terkena longsor. Selanjutnya ada analisis aspek geologi dan topografi. Jadi analisis aspek geologi dan topografi ini dalam bencana tanah longsor erat kaitannya mengenai studi tentang sudut tentang struktur tanah yang meliputi kandungan air dan beban serta berat jenis tanah atau batuan yang dibandingkan dengan gaya penahan dari batuan atau kepadatan tanah. Selain struktur tanah ini sendiri, faktor lain yang dikaji adalah kemiringan dan sudut lereng yang menjadi faktor penting dalam analisis geologi dan topografi. Selanjutnya, ada pemantauan vegetasi, di mana perubahan vegetasi dapat menggunakan teknologi penginderaan jauh dengan indeks vegetasi NDVI untuk mengukur kerapatan dan kesehatan vegetasi pada suatu wilayah. Penebangan pohon, alokasi lahan, dan juga pembakaran hutan dapat menjadi faktor dari penurunan kerapatan dan kesehatan vegetasi, sehingga dengan pemantauan perubahan vegetasi ini dapat dilakukan identifikasi daerah yang mengalami penurunan kerapatan vegetasi. Yang selanjutnya ada data seismik. Data seismik berupa deteksi getaran tanah dan analisis frekuensi dan amplitudo pada getaran tanah yang terjadi. Getaran tanah dapat memberikan indikasi potensi longsor, terutama pada daerah yang memiliki lereng curam dan juga kondisi tanah yang tidak stabil. Sementara itu, analisis frekuensi dan amplitudo dapat digunakan untuk menentukan karakteristik tanah dan batuan di suatu area. Selanjutnya, yang terakhir, menggunakan teknologi SIG atau Sistem Informasi Geografis. Dari seluruh data yang telah disebutkan tadi, ada data curah hujan, data analisis geografi dan topografi, kemudian pemantauan vegetasi, data seismik. Selanjutnya digunakan teknologi Sistem Informasi Geografis yang memungkinkan untuk membuat peta yang menunjukkan daerah-daerah yang berisiko tinggi mengalami longsor. Peta ini dibuat dengan menggabungkan data yang telah disebutkan sebelumnya, yakni data curah hujan, data topografi, penggunaan lahan, dan juga data seismik. Kemudian dilakukan pemetaan.
Selain itu, juga dapat dilakukan analisis spasial untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor lingkungan dan kejadian longsor yang membantu dalam memahami pola dan juga penyebab longsor terjadi, serta dapat dilakukan kajian kesesuaian metode mitigasi bencana serta tempat yang sesuai untuk dijadikan lokasi yang aman untuk mitigasi. Baik, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.